Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ketut Ayulita Melani. Di sini saya akan melakukan pengetikan menggunakan media suara dan pengoreksian serta translate dengan Google Dokumen. Ya, langkah yang pertama kita buka Microsoft Word. Kemudian kita ketuk tanda plus bagian kanan atas. Setelah itu kita buat dokumen baru. Lalu kita mulai tekan tombol mikrofon pada keyboard bagian atas. Negara Indonesia telah berupaya melakukan pencegahan, tanda koma, pemberantasan, tanda koma, dan penegakan hukum kepada semua oknum yang telah melakukan tindak pidana korupsi dengan membentuk lembaga penegak hukum pencegahan dan pemberantasan korupsi yang terdiri dari kepolisian, tanda koma, kejaksaan, tanda koma, dan pengadilan tindak pidana korupsi, tanda kurung buka, tipikor, tanda kurung tutup, tanda titik. Setiap pejabat yang berwenang dalam melakukan tindak pidana korupsi sudah ada porsi dan bagiannya masing-masing sesuai dengan uraian materi yang telah disampaikan di atas. Tanda titik. Itu sangat memudahkan dalam melakukan penindakan lebih lanjut terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh seseorang. Tanda titik. Namun sayangnya, seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi sama sekali tidak takut dengan adanya lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia, tanda titik. Mereka justru dengan leluasanya melakukan korupsi yang menyengsarakan rakyat dan tanpa rasa bersalah ataupun beban, mereka terus menggerogoti uang rakyat, tanda titik. Hukuman yang diberikan pun kadang tidak membuat efek jera bagi para pelaku koruptor, tanda titik. Sebaiknya pemerintah dapat meninjau ulang bagaimana prosedur pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum dalam upaya mencegah dan memberantas kasus korupsi di Indonesia, tanda titik. Pada contoh kasus korupsi Hakim Hayat, sangatlah bertolak belakang dengan apa yang kita pikirkan saat ini, tanda titik. Kasus korupsi yang dilakukan oleh seorang hakim pengadilan negeri Balikpapan sangatlah tidak patut untuk dicontoh, tanda titik. Seorang hakim yang seharusnya memeriksa tanda koma, mengadili tanda koma, dan memutus tanda garis miring menyelesaikan setiap perkara dan permasalahan yang dilakukan oleh seseorang, termasuk tindak kejahatan korupsi, justru ia melakukan kejahatan itu sendiri untuk kepentingan pribadinya, tanda titik. Hal ini menimbulkan banyak stigma negatif yang dipikirkan oleh masyarakat karena korupsi merupakan tindakan kejahatan yang luar biasa sehingga tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum dipandang merupakan bentuk korupsi yang jauh lebih buruk, tanda titik. Seorang hakim yang sudah berprofesional bahkan tidak lagi diragukan pendidikannya justru melakukan perbuatan tercela dan hina dengan menerima suap untuk membebaskan seseorang dari suatu perkara hukum, tanda titik. Dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, sikap keadilan adalah yang terutama, tanda titik. Sangat disayangkan Hakim Kayat Pengadilan Negeri Balikpapan tidak memiliki sikap dan moral yang sesuai dengan Pancasila, tanda titik. Itu membuat rakyat sangat kecewa dengan perbuatannya, tanda titik. Oleh karena itu, tanda koma, hukuman yang diputuskan atas perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hakim Kayat sangatlah cocok, dan memang itu harus ditindak tegas walaupun pelakunya sendiri adalah lembaga penegak hukum, tanda titik. Hal ini berarti hakim tersebut telah melanggar sumpahnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan semua masyarakat Indonesia karena perbuatan bejatnya melakukan tindak pidana korupsi, tanda titik. Dapat disimpulkan
Dalam menjalankan tugasnya, seorang penegak hukum harus tetap kepada prinsip visi dan misi awalnya ketika mereka hendak menjadi pegawai hukum dan dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab serta mau melayani rakyat sepenuh hati. Selain itu, proses pengawasan untuk para lembaga penegak hukum harus ditingkatkan dan tidak boleh diberi kesempatan sedikitpun untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sebagai generasi muda, kita juga tidak boleh meneladani seperti pada contoh kasus yang telah diuraikan di atas, karena jika kita ingin menjadi lembaga penegak hukum, entah itu polisi, hakim, jaksa, anggota KPK, ataupun lainnya, haruslah bekerja dan menjalankan tugas yang menerapkan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, bertanggung jawab, serta dapat melakukan tugas sesuai dengan nilai dan moral yang telah ditetapkan. Setelah kita selesai membuat dokumennya, kita akan menyimpan pada perangkat HP ini. Kita klik simpan sebagai, klik perangkat ini, lalu dokumen, kemudian simpan. Otomatis dokumen ini telah disimpan di perangkat handphone ini. Kemudian langkah selanjutnya, kita lihat coba di manager file, apakah dokumen ini sudah tersimpan atau belum. Kita klik di dokumen, kita cari di pencarian sesuai nama dokumen tadi, dokumen, dan ternyata dokumennya ada. Kemudian kita kirim dokumen tersebut ke WhatsApp supaya dapat di-download saat nanti di laptop. Kita kirimkan, ya sudah terkirim dokumennya. Setelah itu, untuk langkah selanjutnya kita lanjutkan di laptop. Baik, selanjutnya kita akan melakukan koreksi pengetikan menggunakan Google Doc. Untuk lebih mempermudah, kita menggunakan laptop. Yang pertama, kita buka WhatsApp. Kemudian kita unduh dokumen. Setelah kita mengunduhnya, kita upload ke Google Drive. Lalu kita tambahkan dokumen yang tadi. Upload file. Di folder download yang tadi. Kita buka. Ditunggu dulu proses uploadnya supaya bisa dibuka di Google Dokumen. Kita lihat apakah dokumennya sudah terunduh. Selanjutnya kita buka dokumen menggunakan Google Dokumen. Setelah kita membuka menggunakan Google Dokumen, akan terlihat garis-garis merah seperti ini. Itu tandanya kita salah melakukan pengetikan. Kita benarkan dulu. Seharusnya di spasi.
ke bawah. Seharusnya kejahatan. Kemudian ke bawah lagi. Kita lihat. Tidak, sudah benar ini hakim. Abaikan. Kemudian yang ini ada beberapa kata yang seharusnya tidak tertulis. Yang ini harusnya nya dalam, tapi ini harusnya nya digabung dengan disimpulkannya. Dapat disimpulkan dalam menjalankan, berarti nya tidak ada seharusnya. Kemudian bertanggung jawab, harusnya dipisah. Dan ini seharusnya tidak terlewat dari bahasan yang dibicarakan. Kemudian kita lihat, sudah benar semua sepertinya. Ya, ini dokumennya sudah benar. Sudah tidak ada garis merahnya. Sangat mudah dalam melakukan pengoreksian menggunakan Google Dokumen. Sebelum ditranslate, alangkah baiknya kita rapikan dulu dokumennya. Kita rapikan. Kita rapikan agar dokumen terlihat lebih rapi. Supaya terlihat lebih rapi. Nah, ini semua sudah rapi dan terlihat lebih cantik jika dilihat. Setelah kita melakukan koreksi terhadap dokumen ini, maka langkah selanjutnya kita akan mentranslatekan dokumen ini. Kita pilih alat, kemudian terjemahkan dokumen. Nanti di sini ada pilih bahasa, kita terjemahkan ke bahasa Inggris. Kita klik terjemahkan. Kita tunggu prosesnya. Maka akan muncul terjemahannya seperti ini. Setelah kita translate, biasanya ada garis biru seperti ini. Itu digunakan untuk perbaikan kalimat lagi. Kita perbaiki. Kita lihat lagi apakah ada garis birunya. Setelah tidak ada, berarti semuanya
sudah benar. Kemudian kita rapikan sedikit agar terlihat lebih rapi. Rapikan dokumennya. Ya, untuk proses translate sudah selesai. Dan dokumen pun akan langsung berubah menjadi bahasa Inggris. Ya, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.